Ya, silakan Bu Dewi untuk memulainya. Isi Bapak Ibu, pernafasan memang ada, gitu kan? Dengan ini apa namanya, tekanan darah sistolik dan diastolik ya. Baik, kita pelajari satu persatu. Dan mungkin nanti kita akan membuat kesimpulan bersama-sama ya, agar nanti konsepnya itu sama. Untuk kita nanti ujian itu lebih mudah. Nah, baik, pernafasan atau respirasi. Nah, ini pengertian pernafasan Bapak Ibu, seluruh proses mulai dari pemasukan air yang mengandung oksigen, pengambilan oksigen, penggunaan oksigen untuk oksidasi biologi, sampai dengan pengeluaran karbon dioksida sebagai zat sisa pernafasan. Nah, itu konsep dasar pernafasan. Nah, ini oksidasi biologi, peristiwa pembakaran zat makanan oleh oksigen yang berlangsung di dalam sel tubuh untuk mendapatkan energi. Jadi tujuan pernafasan itu sesungguhnya adalah untuk mendapatkan energi. Nah, ini ada respirasi internal dan juga eksternal. Apa itu respirasi internal? Yaitu merupakan proses masuknya oksigen dalam sel darah, dalam darah ke jaringan atau sel, dan keluarnya karbon dioksida dari jaringan ke dalam darah. Oksigen yang masuk ke dalam sel yang menghasilkan energi. Proses respirasi ini berlangsung pada organ sel yang disebut nah, kalau respirasi eksternal merupakan proses masuknya oksigen dari udara luar melalui alat pernafasan ke dalam darah dan keluarnya karbon dioksida dan air dari darah ke alat pernafasan. Nah, yang sering kita gunakan konsepnya yang respirasi eksternal ya, yang melalui saluran pernafasan. Bapak Ibu, saluran pernafasan dari kemudian tenggorokan. Apa Bapak Ibu? Tenggorokan. Kemudian Faring, Faring, paru-paru, trakea, paru-paru. Nah, jadi kalau pernafasan melalui alat pernafasan itu dibedakan menjadi dua. Bapak Ibu sudah tahu ya, ada pernafasan perut dan juga pernafasan dada. Apa bedanya Bapak Ibu? Perbedaan mendasar, apa yang digunakan dalam pernafasan perut? Otot apa maksud saya? Diafragma. Pernafasan perut menggunakan diafragma. Melibatkan diafragma, sedangkan pernafasan dada aktivitas otot-otot diafragma. Ya, benar. Jadi pernafasan perut menggunakan otot-otot diafragma, kemudian pernafasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk. Ya. Nah, ini proses pernafasan perut. Pernafasan perut melibatkan otot diafragma. Dibedakan menjadi inspirasi dan juga ekspirasi. Ekspirasi. Bukan ekspresi, Bapak. Ya, jadi inspirasi dan juga ekspirasi. Inspirasi, nah ini ya kita tandai di sini ada sebentar. Nah ini ya, otot diafragma. Kontraksi. Otot diafragma itu pasti pernafasan perut ya. Nah kalau inspirasi Bapak Ibu jangan sampai lupa, inspirasi itu diafragma posisinya kontraksi. Ya. Kontraksi, kemudian posisi dia mendatar. Diafragmanya mendatar, Bapak. Mendatar. Ibu, ya. Jadi udara di dalam itu kecil, sedangkan udara di luar tekanannya maksud saya Bapak Ibu ya besar. Udara itu kan mengalir dari tekanan besar ke tekanan rendah ya kan. Makanya kalau saat inspirasi
tekanan di dalam tubuh itu pasti kecil karena udara di luar akan masuk, Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada di opsi jawaban di situ, tekanan udara kecil, lalu udara masuk. Nah, itu pastilah proses inspirasi ya. Proses masuknya udara dari luar ke dalam. Tapi kalau misalnya ada itu pasti proses Bapak Ibu. Suara Bu Dewi tidak begitu jelas. Gimana Bu Besar. Dewi? Lagi, Mbak, suaranya. Ya. Putus-putus, Bu. Nggak ada Bu putus-putus Dewi lagi. putus-putus. Iya, putus-putus, Bu. Nggak ada suaranya, Bu Ada dari Dewi. peserta ada salah satu Dari aja Bu yang apa baca, tuh, Bu? yang menjelaskan. Suaranya Bu. Dari Tes. Ya. udara. Iya Bu Dewi. Di sini, Bu. Ya, Ya, silakan. sudah Bapak Ibu? Ya, sudah. Terdengar ya? Baik, kalau udara di dalam besar, itu pastilah proses ekspirasi ya. Inspirasi. Karena udara dengan tekanan besar dia akan keluar, terdorong keluar. Maka di sini adalah proses ekspirasi. Meong-meong ntar gitu, Bu. Bunyinya. Ekspirasi ya. Jadi jangan sampai terbalik Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan tuliskan ciri-ciri di dalam tabel. Ciri-ciri pernafasan perut, kemudian ciri-ciri pernafasan dada. Nah, Bapak Ibu sendiri yang nantinya akan menuliskan agar tidak salah paham gitu ya. Kalau misalnya di opsi ada keterangan dan ciri-ciri diafragma mendatar. Nah, ini. Kemudian rongga dada membesar. Kan itu ada 2 ciri. Kemudian ciri yang ketiga itu kan dalam 1 kalimat ya Bapak Ibu ya. Ciri ketiga udara keluar. Nah, kira-kira itu cocok nggak sih? Nggak cocok, Bu. Nggak cocok ya, karena harusnya udara masuk. Oksigen. Itu Ya, jadi inspirasi. perhatikan setiap ciri-ciri dalam satu opsi itu, Bapak Ibu ya. Harus lengkap. Ada salah satu yang nggak nyambung, itu sudah salah opsinya, gitu kan. Nah, itu cara menandai yang paling gampang, paling mudah. Kalau inspirasi itu pernafasan perut ya. Saya masih berbicara pernafasan perut. Itu diafragmanya berkontraksi. Jadi pertama kali yang harus kita pilih, kita carilah yang ada kata-kata kontraksi ini ya. Pertama kita cari otot apa yang digunakan. Kalau perut pasti kita menuju pada diafragma dulu di opsi. Setelah bertemu dengan kata-kata diafragma, cari yang diafragma kontraksi. Nah, jika ada beberapa opsi yang sudah berkontraksi, cocok sudah, oh ini diafragma, benar. Ada 3 opsi yang diafragma, oke, kita fokus pada itu. Kemudian kita cari yang kontraksi dulu. Oh ada 2, udah di-delete dah, dieliminasi yang lain, udah kontraksi. Kemudian kalau udah kontraksi, baru kita pilih ciri berikutnya, entah itu tekanannya kecil atau keterangan bahwa menyatakan udara itu masuk, gitu ya, Bapak Ibu ya. Kata kunci untuk inspirasi pada pernafasan perut. Ya, itu kuncinya ada 3 ciri ini dah ya. Diafragma kontraksi, kemudian posisinya mendatar, rongga dadanya membesar, dan juga tekanannya kecil. Tekanannya kecil. Udara masuk. Ya, udara masuk. Nah, gitu. Nah, ini sekarang kalau inspirasi sudah paham ya ciri-cirinya ya. Iya, Bu. Kita berpindah ke ekspirasi. Ekspirasi, Bapak Ibu, ini adalah posisi relaksasi, ya, istirahat. Kadang di opsi itu tidak menyebutkan dia relaksasi, tapi menyebutkan posisi istirahat. Nah, itu sama saja dengan relaksasi, gitu kan.
Jadi posisi diafragma berelaksasi. Kemudian diafragmanya terangkat. Kalau tadi datar, sekarang terangkat. Terangkat. Ada yang menyebutnya melengkung, Bapak Ibu. Di opsi itu ada yang menyebutnya melengkung ya. Jadi jangan sampai keliru. Oh ini salah ini bukan melengkung. Di situ keterangannya terangkat. Itu sama, melengkung. Melengkung, satunya mendatar. Jadi inspirasi itu bisa ditandai saat inspirasi mendatar, kemudian saat ekspirasi itu terangkat atau melengkung, gitu ya. Ini melengkung. Melengkung. Sehingga rongga dadanya mengecil. Kalau tadi rongga dada membesar. Nah, kita kan bisa ini ya, bisa ambil pandangan kalau udah rongga dada membesar, akibatnya dia akan menampung banyak udara karena udara akan masuk gitu kan. Nah, kalau ekspirasi ini rongga dada posisinya udah mengecil, jadi udara sudah mau keluar, sudah dikeluarkan gitu saat relaksasi. Ini ya, posisinya ya. Mengecil, rongga dada mengecil. Kemudian tekanan dada, tekanan dalam Besar. rongga dada besar, berkebalikan dengan tadi. Kalau tadi saat inspirasi itu tekanannya mengecil. Tapi saat relaksasi itu malah membesar tekanannya. Nah, ini udara keluar. Nah, ada kata-kata keluar ya. Jadi memang terbalik, jangan sampai keliru, tapi meskipun dibolak-balik, memang itu cirinya. Saat tekanan kecil, itu udara akan masuk. Saat tekanannya membesar, itu udara akan keluar ya. Itu saat ekspirasi. Ya, gitu kuncinya Bapak Ibu. Ciri-cirinya inspirasi dan juga ekspirasi ya. Nah, ini prosesnya secara kalau misalnya diberikan gambar Bapak Ibu, fokusnya kemana sih gitu kan ya. Antar kedua gambar ini kalau kita fokus, kalau di UP tidak akan ada tanda panah hijau-hijaunya, tidak ada. Jadi kita lihatnya yang mana ya, kok sama-sama melengkung bawahnya gitu kan ya. Ternyata ini yang di tengah, ini posisi inspirasi, dia mengembang ya. Ini diafragma kontraksi, rongga dadanya membesar, jadi seperti mengembang gitu kan, lebih besar kelihatannya. Kemudian yang ini gambar satunya, ini fase ekspirasi, diafragmanya melengkung, rongga dadanya mengecil, ya kan ini loh, gambar ininya lebih kecil saat ekspirasi. Lebih kecil rongga dadanya. Iya. Ini Bapak, karena volumenya sudah mengecil saat ekspirasi. Tapi tekanannya besar. Tekanannya besar gitu kan ya saat ekspirasi. Karena udara mau keluar. Jadi tekanan di dalam lebih besar dari tekanan yang di luar, tekanan udara maksud saya. Jadi ada pernyataan di situ nanti saat ekspirasi tekanan udara akan membesar ya. Besar. Ya, Besar. benar. Saat inspirasi, tekanan udara Mengecil. Kecil. Ya, mengecil karena udara itu bergerak dari tekanan udara tinggi ke rendah, makanya dia masuk saat kita inspirasi atau melakukan pernafasan. Iya, minum di susunya. Nah, biasanya yang kebanyakan ditanyakan, jika ditanyakan kalimatnya, pernafasan pada perut itu proses inspirasinya, lebih khusus seperti itu. Biasanya kan, nah ini tadi yang di soal UP itu ada pernyataan proses pernafasan perut. Nah, itu adalah fokus pada inspirasi, proses memasukkan udara. Itu bukan ditanya tentang ekspirasinya. Jadi kita fokus pada ciri-ciri inspirasi. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini pernafasan dada. Pernafasan dada beda dengan tadi pernafasan perut. Kalau pernafasan dada menggunakan
ini apa Otot yang antar bekerja? tulang. Tulang rusuk ya. Otot antar tulang Tulang rusuk. rusuk. Iya. Nah, kalau fase inspirasi, ya, fase inspirasi, entah itu pernafasan dada, entah itu pernafasan perut, di situ pasti berkontraksi. Traksi. Iya, jadi jika kita diminta pada soal inspirasi, kita cari itu fokus pada opsi yang ada kata-kata Kontraksi. ya, atau udara masuk itu. Kalau ekspirasi kita fokusnya pada Relaksasi. relaksasi Udara atau keluar. udara Keluar. Keluar. ya. Kalau misalnya disebutkan ciri-ciri lain, nah ini ada ciri-cirinya. Tulang rusuk terangkat. Sama kalau tadi diafragma mendatar, kalau tulang rusuk ini terangkat. Rongga dada sama-sama membesar ya. Tekanan udara sama-sama mengecil karena Mengecil. memang ya tekanan ini hanya beda otot yang digunakan ya. Ya, Bedanya antar tulang aja ya. Antar rusuk tulang. ya Bu. Antar tulang rusuk sama diafragma. Diafragma. Tapi posisinya itu sama. Rongga dada yang membesar, kemudian tekanan juga mengecil. Saya berbicara inspirasi ya. Berarti Jadi rongga dada mengecil, kemudian tekanan juga mengecil karena udara yang di luar mau masuk gitu. Oke. Nah, kalau yang ekspirasi sama kuncinya kita harus mencari di situ relaksasi. Relaksasi. Ya, tapi pakai bukan diafragma lagi. Tulang rusuk. Iya, tulang rusuk Bapak Ibu. Nah, tulang rusuk kalau ekspirasi sama tekanan udara di situ membesar. Membesar. Dikeluarkan. Udara menjadi keluar. Ya, jadi ciri-cirinya seperti itu. Pahami dulu yang diminta soal itu apa, kemudian carilah kata kunci yang benar-benar dipahami pada konsep yang diminta. Misalnya inspirasi, kita harus cari otot pada pernafasan apa dulu, dada atau perut gitu. Setelah tahu yang diminta dada atau perut, baru kita tentukan dia akan berkontraksi atau berrelaksasi. Itu Bapak Ibu. Oh ya Bapak Ibu, ini ya apa namanya? Seperti yang sudah kita sepakati tadi, boleh ya setelah pembelajaran ini, saat kita tidak ada jam belajar Zoom, boleh kita belajar di grup. Itu Bapak Ibu boleh. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini proses gimana Bapak Ari? Bapak siapa ya Bu Susi? Pak Kabul ini. Bapak Kabul. Oh, kenapa Bapak? Waktunya Bu untuk pernapasan perut itu kapan, dada itu kapan, itu ada perbedaan nggak Bu itu? Waktu perbedaan pernafasan dada dan pernafasan perut ya? Iya, itu kan. Saya masih kesulitan membedakan ini di mana letaknya pernapasan dada perutnya itu. Apa udara itu kalau pernapasan perutnya mengembung itu namanya pernapasan perut. Kalau iya, tergantung ini Bapak, apa namanya? Misalnya kita saat melakukan aktivitas apa, aktivitasnya beda. Jadi tergantung aktivitas itu sesuai ini ya, karena setiap pernafasan itu memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Ada teknik-teknik tertentu, misalnya saat kita berolahraga, kita dianjurkan melakukan pernafasan perut gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi yang biasa kita gunakan setiap hari saat kita bernafas ini, itu kira-kira menggunakan pernafasan dada atau pernafasan perut Bapak Ibu? Dada. Karena pernafasan perut itu menggunakan teknik yang ini. Biasanya untuk penyanyi ya Bu. Untuk menyanyi. Penyanyi. Iya. Jadi kita di sini hanya bisa membedakan apa itu pernafasan dada dan pernafasan perut. Sepertinya di kisi-kisi UP tidak ada waktu penggunaan ya, Pak ya. Kalau kita tidur, Bu, pakai pernapasan apa, Bu? Gimana, Ibu? Kalau kita tidur pakai pernapasan apa?
Kalau kita tidur pakai pernafasan apa ya? Perut kayaknya. Kayaknya apa ya? Dada, Bu. Dada kayaknya nih Bu. Kalau perut Relaksasi. Kan kalau tergantung tidurnya. Kalau tengkurap ya. tidur kan Kalau te- tidak butuh tenaga. Kalau yang- tengkurap tidur tengkurap ya berarti pakai Coba pakai aja perut. nanti Iya. kalau lagi tidur direkam, Bu. Iya, Ibu. Kalau ngorok berarti itu pernapasan perut. Ya, ini Bu pengetahuan Dewi mau tambahan tanya, ya, Bu Dewi. Pak. Yang perlu kita pelajari di luar kisi-kisi ya. Bu Dewi mau tanya, Bu. Nggak tambah informasi. Iya, Ibu. Iya, Bu, untuk pernafasan dada sama perut itu dengan melihat gambar tanpa kita nggak ada keterangan pernafasan dada dan perut itu dengan gambarnya saja, apakah kita bisa Bu, mengetahui inspirasi atau inspirasinya? Iya. Iya, bisa Pasti ada mengetahui tanda itu, apa ada tidak, tanda. bisa membedakan apa tidak gitu kan ya. Iya. Nah, biasanya Ibu kalau di soal itu, soal UPIK, itu yang terjadi antara inspirasi dan ekspirasinya, gitu kan? Iya, karena kedua gambar itu bedakan inspirasi dan ekspirasi saja. Kalau inspirasi itu biasanya posisi mengembang dan ini ekspirasi itu menguncup, Ibu. Entah itu di pernafasan perut ataupun di pernafasan dada. Kalau sesuai gambar, nah seperti ini. Tapi kalau di situ untuk membedakan pernafasan dada dan perut, itu saya kira proses inspirasinya gambarnya sama. Sama-sama mengembang gitu kan. Hanya di situ kita dituntut untuk membedakan dia inspirasi apa ekspirasi gitu. Oh iya. Itu gambarnya sama-sama melengkung ya, Bu? Oh, enggak, dadanya otomatis udah gambar membesar ya, Bu, ya di gambarnya itu. Oh iya, di pernafasan dada itu pasti ditampakkan inspirasi dan ekspirasi. Hanya saja prosesnya gimana, itu opsinya biasanya ada beberapa ciri. Misalnya inspirasi, posisi apa, terus tekanan gimana saat inspirasi gitu. Jadi intinya kita harus jeli dengan pilihan yang disampaikan ya, Bu ya? Iya benar. Kalau cuma untuk membedakan pernafasan dada ya itu ditampilkan inspirasi dan ekspirasinya. Memang ada dua, Ibu, sepasang seperti ini. Kemudian yang pernafasan perut seperti ini juga gambarnya, ada inspirasi dan juga ekspirasi. Ada yang tanpa gambar, langsung uraian, kemudian langsung opsi gitu, Ibu. Karena memang di situ dituntut kisi-kisinya, Ibu, kita mahasiswa mampu membedakan proses inspirasi dan ekspirasi gitu. Bukan membedakan pernafasan dada dan juga pernafasan perut. Iya. Iya. Berarti untuk gambarnya itu kalau udara masuk itu otomatis diafragmanya mendatar ya, Bu, ya, dari gambarnya itu kelihatan. Iya, kelihatan, Ibu, kelihatan. Masih meskipun itu gambar hitam putih seperti pernafasan seperti ini kan gambarnya hitam putih ya kan? Ya. Nah, ini kan ekspirasi ini mengembang rongga dada, kemudian yang ekspirasi melengkung. Pasti ada salah satu pembedanya di situ, entah itu dari tanda panah. Ini kan tanda panah, Bapak Ibu, meskipun itu ukurannya agak sama atau mirip, itu pasti ada tanda panah yang membedakan. Atau masuk gitu nggih? Iya, ini kan tanda panahnya kan keluar, artinya posisinya mengembang gitu mungkin, Bu. Dia mau mengatakan dengan simbol bahwa gambar ini mengembang gitu. Oh, jadi tanda panahnya itu menunjukkan bahwa rongga dadanya itu mengembang ya, bukan udaranya yang keluar ya, Bu ya? Bukan. Nah, udara ini yang di atas, Ibu. Ini malah kebalikannya. Jadi Ibu kalau melihat posisi tanda panah di tengah, itu pasti ke atas kan arahnya ini mengembang. Sedangkan tanda panah yang di mulut, di hidung, ini masuk. Jadi ini inspirasi pastinya. Oh iya, Gitu. berarti panah ini ya, Bu ya. Intinya kalau tanda panah yang ada di dada itu menunjukkan bahwa itu mengembang atau mengecil gitu ya, Bu ya, kontraksi. Ya, benar. Iya. Tinggal lihat arah panahnya dari mulut aja itu keluar atau Iya. masuk gitu. Ini izin bertanya. Iya, Ibu Eka. Bu Ella.
Bu Ella. Gini, pernapasan dada, inspirasi dengan ekspirasi, rongga dadanya sama-sama. Tidak sama-sama. Oh, maaf, salah. Saya salah baca, maaf. Gini, maksud saya gini, kalau di pernapasan dada dan pernapasan perut, inspirasi itu sama-sama, rongga dadanya sama-sama mengecil gitu. Baik dada ataupun perut. Oh, kalau pernafasan dada dan juga maupun pernafasan perut, itu rongga dada sama-sama membesar, Ibu. Iya. Kalau saat ekspirasi? Oh, kalau ekspirasi ini sama-sama mengecil. Sama-sama mengecil. Ya, mengecil. Kemudian di situ pada saat di sini kalau dilihat di sini membesar ini. Apanya, Ibu? Di gambar, maksudnya di bacaan, di tulisan, di ekspirasinya itu membesar. Mengempes, Bu. Mau pindah. Tekanannya, Ibu, tekanan. Oh, tekanan. Ini ada kata-kata tekanan dalam rongga dada membesar. Iya, tekanannya. Memang tekanannya membesar. Kalau yang di perut membesar juga ekspirasinya? Oh, kalau di ekspirasi semua tekanan membesar karena dia mau keluar udaranya, Ibu. Oh, gitu. Iya. Terima kasih, Bu Dewi. Iya. Sebentar lagi kita simpulkan bersama-sama dengan tabel ya. Iya. Boleh tanya Bu Dewi? Iya, Ibu. Kalau otot antar tulang rusuk dalam atau otot antar tulang rusuk luar tuh apa sih maksudnya? Otot antar tulang rusuk dalam dan juga tulang rusuk luar, Ibu. Iya. Oh, ada perbedaan ya? Ya, itu gimana tuh? Saya pikir kalau tulang rusuk dalam pernafasan ini ya semua tulang rusuk di situ gitu ya, Bu. Apa namanya? Yang ikut dalam pernafasan ya tulang rusuk yang ada di ini. Kalau saya belum terlalu paham untuk membedakan mana tulang rusuk dalam dan juga mana tulang rusuk luar gitu, Ibu. Tapi secara umum saat pernafasan dada ini otot antar tulang rusuk. Otot antar tulang rusuk itu artinya otot-otot yang bekerja di semua tulang rusuk. Itu yang terangkat gitu, Ibu. Kalau misalnya teman-teman, Bapak Ibu tahu perbedaan tulang rusuk dalam dan juga tulang rusuk luar, silakan. Pernah kita dengar itu dalam kamus IPA. Baru dengar. Tulang rusuk dalam, luar. Ya, maksudnya ada soal kayak gitu pilihannya. Ada pilihannya. Oh, pengecoh mungkin. Tulang rusuk dalam dan tulang rusuk soal luar, itu. apa itu dalam sistem pernafasan, Ibu? Iya, sistem Atau udara. rangka, mungkin rangka yang dibahas. Ya, mungkin itu sistem Kalau rangka ada. Ya, kalau di sistem rangka nanti dibahas sendiri, ada tulang rusuk, rusuk sejati, Ya. ada tulang hulu, taju pedang, itu bagian-bagian tulang nantinya. Ya, nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kan IPA-nya masih 3 kali pertemuan, jadi kita bisa fokus bedah tuntas entah itu tulang ya, bagian-bagian tulang. Nanti di sebelumnya juga sudah kita bahas, tapi kita perlu mengingat kembali ya kan. Begitu ya Ibu ya. Oh iya. Lanjut, Bu. Saya Siap, belum Ibu. paham Lanjut, kalau Ibu, lanjut. perbedaan rusuk dalam dan juga rusuk luar. Rusuk sejati, tulang rusuk. Ya, mungkin Iya, ada di ada. tulang itu ya Pak ya, rusuk jati gitu ya ada. Ya, Lanjut, Bu. ya gimana lanjut ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Oke, Udah ngantuk. udah ngantuk. Ini belum ke kisi-kisi Mas Ibu, saya masih menjelaskan konsep ini ya. Iya, lanjut lanjut aja, aja Bu. Bu. Makanya, Bu. Lawan Bu, Iya, ngantuknya ini. Bu, biar semangat Bu. Ya, Makan dulu, makan. Bapak Ibu sudah sedia kopi kan ya? Lanjut Ya, siap kan Bu. Siap. Ya, oke. Nah, ini adalah kesimpulan kita. Kata kuncinya maksud saya. Ini sudah saya buatkan, tapi nanti Bapak Ibu akan merangkum sendiri bersama-sama. Kesimpulan dari materi ini. Inspirasi, kata kuncinya dia akan kontraksi, artinya udara masuk. Saat ekspirasi, ini relaksasi, maka udara akan keluar. Entah itu pernafasan dada ataupun perut, ini sama. Inspirasi, ototnya berkontraksi, kemudian ekspirasi, ototnya berelaksasi atau istirahat. Ya, jadi ada yang menyebutnya istirahat ya di opsi itu masuk ke relaksasi.
Itu ya Bapak Ibu yang perlu kita pahami konsep ini, pegang kata kunci ini, inspirasi, kontraksi, kemudian udara masuk. Sedangkan ekspirasi itu adalah relaksasi dan juga udara akan keluar. Ya. Lalu kunci satunya pernafasan dada adalah otot antar tulang rusuk, kemudian pernafasan perut melibatkan otot diafragma. Ya. Jadi Dewi bisa tanya? Ya, ada Ibu. yang sebentar. Untuk tadi ada yang bertanya antara pernapasan apa sih perbedaan lamanya gitu. Tadi ya, lama Ya. antara pernapasan dada dan perut. Tadi saya lihat searching ya. Pernapasan kalau pernapasan dada itu yang kita bernapasnya itu seperti biasa, menghirupnya langsung. Tapi kalau yang perut biasanya kita misalkan kalau sedang senam, kalau sedang senam menahan napas baru itu menggunakan perut gitu. Seperti itu. Oh gitu ya Bu Susi ya. Iya, tadi barusan dilihat. Itu perbedaannya. Yang biasa kita gunakan kan pernapasan dada. Oh ya. Kalau pernapasan Jadi perut Bapak itu. Ibu yang biasa kita gunakan entah itu saat tidur, saat beraktivitas seperti biasa itu adalah pernapasan dada. Kemudian kalau pernapasan perut itu teknik khusus saat olahraga, ya Bu Susi ya. Iya. Untuk pernapasan perut Boleh tanya mungkin Mbak disengaja ya Bu ya. Ya, Mungkin gimana gitu Ibu? maksudnya. Ada yang bertanya? Jangan-jangan kita itu nanti soalnya itu yang keluar gambarnya, kemudian kita harus menyimpulkan. Nah, antara pernafasan dada dan perut itu coba kita lihat perbedaan gambarnya di mana? Perbedaan pernafasan dada dan pernafasan perut. Kalau tadi kan inspirasi dan ekspirasinya sudah tahu ya ini di dada itu. Nah, sekarang antara perut dan dada itu gambarnya itu yang berbeda yang mana? Nah, ini Ibu sama sih Ibu ya. Ini coba kita perhatikan. Ini hanya ada di gambar ini. Itu pasti ada keterangan diafragma gitu. Kemudian di bawah kalau kita mau ke pernafasan perut pakai tulang rusuk. Ya. Bagian Sama kan atas ini? itu Sama kan dada ya Bu tuh. ya? Sama-sama mengembang. Hanya mungkin nanti hanya ada keterangan di situ diafragma, kemudian di tanda panah itu seperti ini. Ini kan diafragma. Ini pernafasan dada. Nah, nanti ada keterangan ya mungkin ya di mana? Di bawahnya bahwa ini diafragma, kemudian di situ tulang rusuk. Ya. Kalau Bapak Ibu, ini beberapa yang sudah saya ketik sendiri. Ya, ketik ulang maksud saya. Ini IPA. Saya hanya mengambil IPA karena malam ini memang belajar IPA ya. Baik, inspirasi sudah. Saya harap tidak ada keraguan lagi gitu ya tentang inspirasi, pernafasan dada, pernafasan perut. Gitu. Diperbesar sedikit Bu. Oh ya. Punten. Iya. Ini Pak Taufik. Iya, sip Bu. Ya. Ini pasangan nama zat. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin membaca nomor 69. Ini nomornya memang loncat ya, karena sesuai dengan nomor itu. Ya Bu. Silakan. Pasangan nama zat, bentuk zat dari rumus kimia yang tepat ditunjukkan pada angka A, 2, 3, dan 5, B, 3, 4, dan 5, C, 1, 2, dan 3, D, 2, 4, dan 5. Ya. 1, 3, dan 4. Iya. Yang mana? Coba kita perhatikan bersama ya Bapak Ibu ya. Yang nomor 1, gas hidrogen. Gas hidrogen. Apa itu bentuk campuran? Enggak, Bu. Bukan, unsur itu ya. Unsur satu salah Bu. Satu salah, berarti kita tidak akan memilih opsi C dan juga tidak akan memilih opsi E ya. Kita udah delete langsung.
Nah, seperti itu Ibu, Bapak caranya. Jadi kita langsung delete, kita langsung hapus. Maksudnya dari pikiran kita. Kita jangan melihat lagi pada C dan E. Nah, sekarang nomor 2. Ion sulfat, molekul ion. SO4. Sulfat. SO4 sulfat. Ya. Campuran, Bu. Campuran. Molekul. Iya kan, campuran harusnya Iyalah. kan. Ya. Ya. Di ionnya salah. Kalau nomor 3 asam klorida HCl. HCl betul. HCl ya. Molekul unsur juga. Asam klorida HCl. Kemudian atom oksigen benar ya? Betul. Iya. Ya, berarti 3, 4 akan kita pilih. Lalu 5 soda kue NH. Betul ya? Betul, Bu. Ya, betul. Berarti 3, 4, 5. 5. Itu Bapak Ibu caranya, kita cari aja yang benar 1, misalnya 1 atau 2, baru yang lain itu pasti udah ngikuti. Misalnya kita sudah tahu 3 dan 4, yang mana ada 3 dan 4 itu sudah pasti. Yang 5 kan otomatis sudah benar, pasti kita nyari yang ada 5-nya. Wah, ini A, B, C ada 5-nya semua gitu kan. Lalu kita akan eliminasi apa? Atom oksigen. Nah, atom oksigen unsur. Kemudian rumus kimianya O. Berarti nomor 4 udah otomatis benar juga. Berarti kita akan milih 4 dan 5. Berarti opsi B dan D. Ya kan? Kita tinggal pilih 3 atau 2. Kan kita sudah salah tadi kan? Ya, jadi 3, 4, dan 5. Gitu ya Bapak Ibu ya? Iya, Bu. Oke. Mohon maaf, Bu Dewi. Ya. Boleh bertanya? Iya, Ibu. Halo? Ya, Ibu. Silakan, Ibu. Silakan, Ibu. Halo? Ya, Iya. silakan. Halo? Ya, silakan, Ibu. Ibu. Ibu Marcelina ya? Ya, Marcelina Nunjul. Ibu Halo? Ya, silakan Ibu Iya, Ibu. Marcelina. Silakan. Ini Bu, Suaranya putus-putus, Bu. Chat aja, Bu, pertanyaan di chat. Oh iya, di chat, Bu, di chat. Di chat. Ini di Zoom bisa kan? Ya. Sambil lanjut, Bu. Sambil Oh lanjut iya, aja, sambil Bu lanjut Dewi. ya. Nomor Ya, baik. 56. Nomor 56, silakan Ibu, Ya. Bapak. Silakan Ibu Yuni. Iya. Membacakan 56. 12. Hendra berlari dengan kecepatan 14 km per jam selama setengah jam. Berjalan dengan kecepatan 8 km per jam selama 1/4 jam. Berapa kecepatan rata-rata Hendra? A 12 km per jam, B 16 km per jam, C 10 km per jam, D 8 km per jam, E 15 km per jam. Ya. Jawabannya Ini 12. Iya. Caranya gimana Pak Wayan? Didekte, yang- Pak. Pertama kita cari jarak satunya dulu, yaitu 14 kali setengah sama dengan 7 km. Ya. Diketahui Kemudian- dulu Bapak ya, agar ya. nanti bisa diingat-ingat. Ya. Kecepatan 1 sama dengan 14 km per jam. Kemudian Kecepatan 2 sama dengan 8 km per jam. V2. Kemudian waktu 1 T1 setengah jam. T1 setengah jam. T2 1/4 jam. kita akan Nah. mencari apa dulu? S Jarak. Jaraknya Ya. dulu, Bu. ya. S1 Jarak ya. 1 sama dengan T1 Bentar, rumus S Oh, ya. itu apa, Pak? S jarak. Kan kali waktu. B kali T ya, Bu ya. Ya. Ini ya. Jarak ya B kali T ya. Berarti 14. 14 kali setengah Setengah. sama dengan 7 km. Ini S1. Kemudian kita S2. sama ya caranya Iya, ya. 8 B kali kali 1/4 Ya. 8 kali kali 1/4 1/4 sama dengan 2.
2 kilometer. 2 2 kilometer. kilometer. Lalu kita cari apa lagi, Pak? Kecepatan, rata-rata kecepatan, Bu. Kecepatan rata-rata. Rata-rata kecepatan sama dengan Sama dengan delta jumlah ya. jarak dibagi jumlah waktu. Dikali. Jumlah jarak dibagi jumlah waktu. Atau dalam rumus fisikanya itu delta S dibagi delta T ya. Kalau Bapak Ibu bingung, biasanya Ibu saya biasa menggunakan delta S per delta T, boleh. Atau Bapak Wayan ini punya istilah sendiri dan juga beberapa teman juga menggunakan jumlah seperti ini, boleh Bapak Ibu ya. Jadi kecepatan rata-rata diperoleh dari jumlah jarak. Jadi kita menjumlahkan jaraknya berapa? 7 tambah 2. 7 ditambah 2. 9. Terus di ini ya Bapak Ibu ya, diperjelas agar nanti pemahamannya bisa ini lebih. Setengah tambah 1/4. Ya, setengah tambah 1/4. Kita kurung 3/4. 9/3/4. Ya. Jadi kecepatan rata-rata sama dengan 9 dibagi 3/4. Sama dengan 9 kali 4/3. Iya, dibalik ya Bapak Ibu Iya. ya. 9 dikali 9 kali 4/3. 4/3 Sama dengan 36/3. 12 satuannya kilometer per jam. Kalau kita salah menentukan ini delta S itu seperti tadi yang sudah saya lakukan, saya kurangi ya kan, selisih malah bukan jumlah. Jadi 7 dikurangi 2. Itu juga ada jawabannya ya Bapak Ibu ya. Kalau kita salah, jawaban salahnya itu juga ada gitu kan. Jadi harus benar-benar teliti Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya di UP ini kan masuk di IPA matematika ya, berhitung, tapi ini masuk konsep kecepatan dan jarak itu kan di IPA fisika. Mohon izin Bu untuk soal ini, bila kita pelajari dengan seksama untuk cara singkatnya itu apa? Ada enggak? Ini kan tidak ada percepatan ya? Tidak ada. Ya. Kalau Bapak gimana Pak? Misalnya cara cepatnya gimana? Adakah untuk solusi cara cepatnya? Kalau saya hanya menghitung ini Bapak sama seperti Pak Wayan tadi, pakai delta S dan juga delta T gitu Bapak di kecepatan rata-ratanya. Salam. Bu Dewi. Ya Ibu. Itu bahasa delta S dengan delta T biasanya kan selalu dikurangi. Kenapa di situ jumlah? Karena di sini ada rumus yang menjelaskan bahwa delta itu apa namanya Ibu, gabungan gitu kan ya. Gini aja. Kalau jumlah itu biasanya simbolnya sigma, Bu. Apa saya rumusnya sigma atau delta itu ya Pak di depan S-nya itu Pak? Kalau delta jumlah kan sigma, biasanya Bu. kurang, Bu. Kalau delta kurang. Ya kan selisih ya Ibu ya, benar Ya. ya. Kalau delta selisih ya tadi Selisih, saya ya. kurangi. Tapi kalau jumlah sigma, Bu. Mohon naik Bu, lihat soal. Nah ini, Hendra berlari dengan kecepatan, nah ini gabungan, ya kan, berlari dan juga berjalan. Berapa kecepatan rata-rata Hendra, berarti kan digabung ya Bapak Ibu, gimana, Iya. benar nggak? Iya. Jadi kalau kecepatan rata-rata maksudnya di total, sama seperti menentukan rata-rata data, itu digabung di jumlah dulu, baru dibagi jumlah data kan 2 gitu kan ya. Ya, Bu. Kalau simbol jumlah itu sigma, Bu. Kalau jumlah delta itu berarti selisih. Ya, kalau misalnya kita selisihkan di delta sama seperti hitungan saya tadi, itu hasilnya 16 ya. Coba kita hitung ya.
Nggak apa-apa ya, kita diskusi Iya. masalah ini ya. Delta, kita simbol, itu pakai simbol ya. Bentar. Di simbol delta. Bentar. Simbol delta ini. Nah, delta S per delta T. Gini. Nah, kalau misalnya kita hitung delta, ya memang konsep delta itu selisih ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya selisih jarak itu berapa? 7 dikurangi 2 ya? 5. 5. Lalu delta T-nya setengah dikurangi 1/4. 1/4 ya? Benar 1/4. Setengah dikurangi 1/4, 1/4 kan? Ya. Ya, 1/4. Ya. Benar. Lalu 20. Lalu kita bagikan. Berapa 20. hasilnya Bapak Ibu? 5 20. dibagi 1/4. 20. 20 km per jam. Ya. Di situ ada enggak opsi yang 20? Nggak ada. Enggak ada ya. Nggak ada. Jadi ini kita pakai ini ya Bapak Ibu ya. Apa namanya, saya juga belum paham tentang fisika penurunan rumus apa namanya delta atau sigma itu. Hanya saja yang berlaku di sini, Ibu tadi siapa yang nge-share soal itu juga menghitung jawabannya juga 12 km ya Ibu ya. Ibu siapa tadi sih di grup itu? Jadi silakan Bapak Ibu cari kembali, misalnya ada cara tercepat untuk menghitung rumus ini, tapi yang pasti ini adalah menghitung jumlah kecepatan rata-rata, kita gabungkan kemudian waktunya dibagi gabungan waktu juga gitu. Jadi hasilnya kecepatan rata-ratanya 12 km per jam. Itu ya Bapak Ibu ya. Cara yang di bawah akan saya hapus ya. Iya, Bu. Oke, kita sepakati ini. Yang tadi tidak ada kuncinya. Rusak. Iya. Baik, bisa kita lanjut Bapak Ibu? Lanjut. Ya, lanjut. Lanjut, Oke. Bu. Nah, ini adalah soal nomor 35 Bapak Ibu yang sudah kita pelajari bersama tadi. Ini tentang pernafasan. Nah, nanti gambarnya seperti ini dan memang ini benar-benar keluar di UP4 gitu kan. Saya juga mengalami UP4 dan gambar ini muncul di situ. Pertanyaannya seperti ini. Oh, tapi pernapasan perut itu. Ya, jadi ada di situ sudah keterangan yang menyatakan bahwa gambar ini adalah pernafasan perut. Gambar di bawah ini merupakan organ sistem pernafasan. Ada 2 jenis pernafasan pada manusia, yaitu pernafasan dada dan perut. Nah, ada pengantarnya. Kemudian, pada saat melakukan pernafasan perut, kondisi yang terjadi, nah kita diminta menggambarkan kondisi yang terjadi saat pernafasan perut. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika diminta pernafasan, entah itu perut, ini kebetulan perut ya, itu fokusnya pada inspirasinya Bapak Ibu gitu. Nah, baik, kita akan memilih opsi mana yang kita akan ini. Jadi gambarnya seperti ini. Ya, ini. Yuk, nomor yang A, menahan udara di dada, diafragma berkontraksi, mengeluarkan udara dari perut. Nah, satu opsi terdiri dari 3 ciri utama kondisi pernafasan perut ini. Yang B, ada 3 ciri lagi. Hidung menahan udara, dada tetap datar, rongga perut mengembang. Kemudian C, menghirup udara melalui mulut, menahannya, otot diafragma datar. Yang D, otot diafragma datar,
Tekanan udara di rongga dada mengecil, udara terdorong masuk. E. Dada mengembang, diafragma datar, menghirup udara melalui mulut. Kira-kira Yang D. Yang D, Bu. Kalau inspirasi Yang D, berarti Bu. rongga dada Yang D. mengecil. Tekanan D. tekanan D, udara itu yang mengecil. Coba kita lihat satu persatu. Yang A, diafragma Iya, berkontraksi. Kan saya tadi bilang, kita cari kontraksi gitu ya. Ya. Benar di A. Benar, udah benar kata-kata kontraksi. Lalu kenapa kita tidak pilih A? Karena di sini ada Menahan udara di dada. Mengeluarkan udara itu, mengeluarkan udara. Mengeluarkan udara. Harusnya masukkan Dari udara perut itu. salah. Ya, Bapak Ibu sudah tahu ya, sudah bisa menebak ya. Jadi kalau ini benar ya, Yang B, Bu. tekanan kecil ya. Iya. Tekanan. Kemudian Udara ada masuk. kata-kata udara Datar. masuk. Meskipun di sini di opsi D ini tidak ada kata-kata kontraksi, Tapi tapi otot di sini diafragma ada mendatar. kata-kata apa Pak? Diafragma mendatar. Otot diafragma. Iya. Otot diafragma mendatar. Ya benar. Dan yang paling penting ini adalah udara masuk. Itu ya. Itu ya Bapak Ibu ya opsinya ya. Halo, assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Ya, kenapa Pak Ari? Nah, nelpon itu. Oh, ya maaf Bapak Ibu. Baik ini Bapak Ibu, Lanjut. mari kita isi dengan isi-isi. Mari kita isi tabel ini. Nah, ini pernafasan perut ya Bapak Ibu ya. Udara masuk. Saat inspirasi, pergerakan udara kemana? Masuk apa keluar? Masuk. Masuk. Keluar. Oke. Posisi diafragma saat Datar. inspirasi. Datar. Melengkung. Oke. Ototnya Kontraksi. kanannya Kecil. keadaan paru-paru Mengecil. itu Bapak Ibu, ini hanya poin inti yang perlu kita pahami. Iya. Jadi ciri-ciri itu yang keluar di opsi itu tidak jauh dari kata kunci di sini di tabel ini. Entah itu pergerakan udaranya masuk atau keluar, posisi diafragmanya datar atau melengkung. Ya, kenapa Ibu? Kemudian volume rongga dadanya membesar atau mengecil. Nah, tekanannya gimana, kecil atau besar gitu. Keadaan paru-parunya mengembang. Ya kan? Kemudian kalau expirasinya mengempis. Ya. Ini otot pernafasan perut ya. Nah, ini kalau pernafasan dada sama sebenarnya. Pergerakan udara masuk. Keluar. Kan diafragma ya. Ini posisi Tulang rusuk. Ini gimana posisi tulang rusuknya? Inspirasi. Terangkat. Bentar. Posisi tulang rusuknya terangkat. Nah, ini yang melengkung ya. Kalau ini kontraksi. Termasuk relaksasi. Kemudian volume rongga dadanya sama. Membesar. Kanannya juga sama. Mengecil. Tekanan mengecil. Inspirasi membesar. Keadaan paru-paru
Sama Bapak Ibu, Sama paru-paru saat Mengembang. Ekspirasi mengempis. Ya, jadi hanya berbeda pada otot tulang apa yang digunakan, ya kan? Kalau kemudian ada tambahan di situ seperti tadi kata Bu Susi dan juga sudah ditanyakan oleh Bapak Ibu, kapan waktu kita pernafasan dada, kapan waktu pernafasan perut. Jadi itu info tambahan. Ya, pernapasan perut pada saat olahraga. Ya, kapan tuh pernafasan perut dan juga kapan pernafasan dada. Dan biasanya pernafasan yang umum kita lakukan itu adalah pernafasan Dada. Itu ya Ibu ya, Bapak, konsep tentang pernafasan. Oke, makasih Bu. Kita lihat yang di atas tadi. Ya Ibu. Yang di atas tadi sebentar. Gimana Bu? Pada saat apa Nah, kita terima kasih, Bu. menggunakan pernafasan perut dan pernafasan dada Bu? Oh iya, tadi Bu Susi sudah memberi informasi bahwa pernafasan dada itu pernafasan yang sering kita lakukan dan sudah setiap hari. Tapi kalau atau kegiatan khusus, Seperti menyanyi Bu, menyanyi itu pakai perut Bu. Iya, pernafasan Penyanyi pakai penyanyi perut. aktivitas tertentu ya Pak Ari ya. 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 Olahraga. Menahan gitu kan. Misalnya lagi senam. Menahan. Kalau nyanyi kan menahan. Berenang juga ya. menggunakan pernapasan perut. Ya. Itu ya ada teknik tertentu Olahraga gitu ya pasti Bapak Ibu ya ikut. kalau pernafasan perut ya. Setiap kegiatan olahraga pasti menggunakan pernapasan perut. Ya. Sudah cukup ya tentang ini pernafasan. Sudah paham Bapak Ibu? Mungkin ada lagi yang ingin kita diskusikan bersama? Alam. Ya, Ibu? Oh, bukan. Mengajar Soal anaknya kami, Bu. kali. Oh ya. Semoga ingat nanti. Ya nggak apa-apa. Kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan kami ingat, Bu. Lanjut Ibu, lanjut. Ya, oke. Sebentar. Sebentar saya baca ini. Soal masalah pernafasan katanya. Oh, ada di chat. Maaf Ibu, ini Pak siapa? Pak Ari yang kirim ya? Pak Ari itu gambar Bapak Ari dapat dari mana? Apa screenshot UP4? Itu tadi itu Bu di grup Bu. Ambil di grup itu Bu. Ada salah satu teman yang kirim di grup kita loh Bu, grup. Oh ya. Yang angkatan Ibu 3. yang kirim apa itu soal di saja kalau memang itu hasil screenshot dari UP4. Nggak apa-apa, bahas saja. Mana dia? Keluarkan Pak. Ya, baik kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah gambar apa? Jantung. Jantung. Ini yang sering muncul dan sistol dan diastol. Ini diastol. Yang A itu gambar Yang posisi mengkerut jantung sedang sistol. apa? Sistol Bu, tekanan tertinggi. Kontraksi. Sedang Tekanan tertinggi. yang beraksi. Sedang kontraksi, ini sedang Jantungnya kecil. relaksasi. Ya, jadi Bapak Ibu Relaksasi cara kalau membedakan mana yang sistolik dan mana yang diastolik. Bapak Ibu tinggal melihat gambar. Kalau ini sudah jelas ya. Saat tekanan sistolik itu pasti mengkerut ya. Suaranya gede. Betul. Suaranya Bu Dewi. Suara Bu Dewi kecil. Ya, tes. Ya, sudah. Jelas. Oke. Baik Bapak Ibu, ini adalah perbedaan gambar dari sistolik dan juga diastolik. Ini sudah jelas dan sering muncul ya. Iya, Bu. Kalau betul, adik Bu ini. Ya. Sering sekali Kalau ini, Bu. sistolik ini mengkerut Bapak Ibu saat memompa darah. Nah, kalau ada ciri-ciri seperti ini pasti sistolik. Dia memompa darah kemana? Keluar dari jantung tapi menuju ke seluruh tubuh. Itu sistolik.
cirinya yang utama itu memompa darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Berarti kecil ya, Bu, mengecil dia. Ini apa namanya? Kontraksi juga Bapak Ibu, ototnya berkontraksi. Kita menggunakan istilah kontraksi dan relaksasi juga, bukan hanya di sistem pernafasan tapi di peredaran darah. Jantung juga memompa darah. Saat berkontraksi itu adalah proses dari sistolik, kemudian saat berelaksasi itu adalah proses dari diastolik ya. Diastol, sistol, diastolik sama. Ya. Hanya istilah saja, diastol ya diastolik, kalau sistol ya sistolik gitu. Ya. Ini ada tanda panah, mungkin nanti di gambar itu akan kurang jelas karena gambar mungkin kalau di ya pasti hitam putih semua ya kalau di UP. Ada sih gambar yang warna seperti pembangkit tenaga listrik tuh yang PLTA, ada kan ya Bapak Ibu ya? Bu, ada. Ya ada. Nah ini tanda panahnya ini memompa, ini keluar jantung. Kemudian kalau diastolik ini posisinya mengembang dan juga tanda panahnya masuk, ini yang putih nih Bapak Ibu ya. Nah ini. Kalau sistolik itu berkontraksi dan kalau diastolik relaksasi. Relaksasi. Iya. Nah ini posisi jantung saat sistolik mengkerut, menguncup, mengempis, mengecil, menguncup, mengarut, menguncup, mengembang. Nah seperti ini Bapak Ibu, sama seperti gambar ini kan menguncup ya hasil sistoliknya ya. Inspirasi ya Bu ya. Iya, menguncup. Dan ini mengembang. Kemudian bagian yang bekerja, maksudnya otot bilik atas serambi maksud saya. Bilik kiri. Kalau sistol bilik kiri. Bilik kiri. Kemudian ini Serambi kiri. Kanan. Kemudian aliran darahnya keluar jantung, keluar menuju seluruh tubuh. menuju seluruh tubuh. Nah, kalau ini dari seluruh menuju jantung. Ya ini masuk ke jantung maksudnya ya. Masuk ke jantung. Masuk menuju jantung. Terutama bagian serambi ya. Ya, kemudian ini cara kerjanya apa sih tadi? Otot bekerja itu yang kontraksi maksud saya. Ya. Relaksasi. Apanya sih ini Pak namanya? Ototnya ya? Otot jantungnya ya? Ya, otot jantungnya. Ya, posisi ya. Posisi otot jantung. Gini ya. Ini ya, posisi otot jantung. Sama nih. Ya, posisi atau keadaan sama aja ya. Keadaan ya. Beda Bu, posisi sama keadaan. Oh beda ya, keadaan ya. Oh iya, keadaan. Keadaan otot jantung berkontraksi, kemudian kalau diastolik relaksasi gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu apa lagi cirinya yang perlu kita tanamkan di sini untuk pemahaman selain ini? Tinggi Bu, sistol. Kenapa? Tekanan tinggi 110. Oh ya. Tekanannya. Ukuran ya. Ukuran tekanannya. Kalau yang sistolik berapa? Normalnya 20 mm. Diastolik 80. Kalau diastolik 80 sampai 60 mmHg. Diastolik lebih kecil ya. Ya. Ini untuk darah normal ya Bapak Ibu ya. Standarnya seperti ini ukurannya kalau normal. Ya. Ada lagi yang perlu kita tambahkan? Apalagi selain ini? Kandungan darah. Kandungan darahnya gimana Ibu? Kayak oksigen apa kayak? Oh ya. Kayak oksigen apa kan? Kandungan darahnya gimana kalau kandungan sistolik? oksigennya? Mengandung kayak oksigen. Ya, kayak oksigen menuju ke seluruh tubuh ya.
Kemudian yang ini kembali ke jantung dengan membawa CO2 ya. Miskin oksigen. Karbon dioksida. Membawa CO2. CO2. Nah, gitu ya. Ya. Sebentar. Saya ini. Nah, gini ya. Nah. CO2. Baik, apalagi Bapak Ibu selain ini? Ada lagi yang perlu kita tuliskan? Sudah? Ya udah ya. Cukup itu ya? Cukup. Ya. Cukup. Ada 6 konsep. Ya, ada 6 ya. Baik, itu tentang konsep ketekanan darah sistolik dan diastolik ya Bapak Ibu. Kalau letak bilik serambi. Kalau bilik apa Bapak Ibu? Nama lainnya bilik apa? Arterium. Kalau serambi ventricle. Atrium. Atrium itu adalah serambi. Bilik. Serambi atrium. Kalau bilik ventricle. Serambi. Bilik itu Atrium. ventricle. Terbalik Bapak, ventricle itu Bilik ventricle. Benar Bilik ini ya? ventricle. Benar. Ya betul. Nah, ini atrium itu serambi, Serambi. kemudian ventricle itu bilik ya. Bilik. Bilik jantung. Bilik kiri. Bukan bilik suara. Atrium, sepasang atrium ya, kan kanan kiri ya. Nah, nanti ada di soal mana posisi ventricle, mana posisi atrium. Jadi jangan sampai terbalik ya Bapak Ibu ya. Atrium itu serambi, sedangkan ventricle itu bilik. Ya. Sebentar saya share gambar bagian jantung ya. Sebentar. Ini saya save. Saya menuju ke kisi-kisi. Kita koreksi bersama kisi-kisi ini. Kisi-kisi IPA. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Kisi-kisi IPA itu mulai nomor 52 sampai 60. Jadi ada 8 soal IPA nantinya. Kalau yang soal kecepatan dan rata-rata itu lebih banyak masuk ke matematika, berhitung. Ya. Ini 52. Kisi-kisi nomor 52 itu IPA. Sebelum IPA itu ada matematika. Nah, ini kisi-kisi nomor 52 diberikan suatu gambar model sistem organ pernafasan manusia. Nah, sudah jelas di sini Bapak Ibu. Jadi tidak diminta keluar dari kisi-kisi. Jadi menjelaskan proses pernafasan perut. Sudah jelas di sini tujuannya. Tujuan dari kisi-kisi nomor 52, nanti ya di soal akan muncul di nomor 52 untuk soal kemarin ini ya, di UP4 ya. Menjelaskan proses pernafasan perut. Nah, sudah jelas. Kalau misalnya kisi-kisi di UP selanjutnya atau kalau masih pakai kisi-kisi UP yang ini pasti nanti IPA-nya menjelaskan proses pernafasan perut, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya kisi-kisinya diganti, ini mungkin nanti pernafasan dada gitu, sudah jelas di situ. Jadi nanti yang muncul di sini hanya pernafasan dada. Nah, kalau diminta dada. Nah, kalau diminta indikatornya di sini pernafasan perut, ya nanti gambarnya hanya pernafasan perut gitu Bapak Ibu. Tidak akan satu indikator itu memuat dua sistem pernafasan.
gitu kan indikatornya. Contohnya inilah indikator ini yang kemarin pernafasan perut gitu. Jadi hanya satu. Ya benar. Kemudian indikator selanjutnya boleh misalnya perbedaan itu boleh, tapi itu berupa uraian perbedaannya. Misalnya perbedaan kita menyebutkan perbedaan pernafasan, sistem pernafasan besar, pernafasan kecil, expirasi internal, expirasi eksternal gitu. Yang tadi kan sudah ya, expirasi internal dan eksternal. Baik, kita coba nomor 1 ini. Bentar. Pak Topik, ngatur Pak Topik. Langsung saya ternyata, Pak. Ini Bapak Ibu kita koreksi bersama. Mekanisme, oh ya Bapak, Mbak Taufik udah ngopi ya? Ngantuk itu Bu, ngantuk Bu. Ya, mekanisme inspirasi pernafasan perut. Nah ini ya, inspirasi Bapak jangan lupa Bapak Ibu, inspirasi adalah udara kemana? Masuk. Udara masuk. Kemudian pernafasan perut cirinya menggunakan otot apa? Diafragma. Diafragma ya. Diafragma. Oke, terus lalu kita akan memilih opsinya. Tadi Ibu ada yang tanya, Bu, nanti pernafasannya itu pernafasan dada sama perut gimana cara membedakannya? Nah, ternyata kisi-kisinya yang diminta hanya pernafasan perut gitu. Jadi makanya ini pernafasan perut yang nampak. Tapi kalau misalnya ditanya gimana cara membedakan Ibu pernafasan perut dan pernafasan dada tanpa ada keterangan, itu kan ya. Sebenarnya kalau inspirasi yang tadi sudah saya jawab sama-sama mengembang gitu kan. Nah ini gambarnya beda malah. Ini sesuai tanda panah Bapak Ibu ya. Tanda panah. Bu Dewi berarti Itu ini ya, inspirasi. pernapasan perut itu lebih ke gambarnya itu lebih ke menunjukkan rongga dada menuju perut ya. Ini nih gitu. antara Ya, ini mungkin nih. gitu ya Bu Susi Iya. ya, difokuskan pada itu ya. Masuk ke dalam. Nah ini udara masuk, udara keluar, ya kan? Apa itu? Kita satu persatu kita lihat opsinya. Kalau inspirasi, Bapak Ibu, itu ototnya posisinya gimana? Kontraksi atau Kontraksi. kontraksi? Cari ya. Kontraksi. Kalau ngerjakan UP itu harus cepat gitu ya. Ini relaksasi Bapak Ibu. Salah. Oke. Antar Kemudian yang B, ada itu. Pernapasan Dada. masuk salah. karena ada rusuk ini. Antar tulang rusuknya salah. Salah. Itu dada. Yang C gimana? Diafragma relaksasi bukan. Relaksasi salah. Inspirasi kontraksi. Salah, Bu. Ya, salah ya. Harusnya diafragma kontraksi. Berkontraksi. Dan udara mengecil. Tekanan udara besar, tekanan udaranya mengecil. Keluar masuk ke Udara paru-paru. masuk ke paru-paru. Ya, ini betul, Bu. Ini benar ya Bapak Ibu ya? Iya. Sudah sesuai dengan ciri-ciri ya. Ya. Sudah berkontraksi, kemudian cocok dengan diafragma. Kolumnya gimana? Dada membesar. Tekanannya mengecil. Tekanannya gimana? Mengecil menurun. Udara luar masuk. Udara luar masuk ke paru-paru. Ya. Udara luar, bukan keluar masuk. Udara luar masuk ke paru-paru. Kalau yang E gimana yang E? Salah karena otot antar tulang rusuk. Salah. Tulangnya di mana salah? Pernapasan dada itu Inspirasi dada. Rusuk. Itu inspirasi dada. Inspirasi dada.
Ini tulang rusuknya yang nggak sesuai. Ya, kita harus tahu ya poin-poin yang mana yang salah. Jadi kita bisa yang A kenapa salah gitu harus tahu ya. Iya. Tulang rusuk. Ini relaksasi ya. Iya. Untuk terdeteksi, Pak. Harusnya diafragma. Pokoknya saya akan bayar berapa pun, asalkan dia bisa lakukan. Tapi Nah ini opsi apa namanya? Kisi-kisi nomor bukan 14 ini tadi. 53. 53. Diberikan beberapa pernyataan tentang pengalaman dan pengetahuan proses makan memakan. Peserta dapat memilih rumusan tentang pencernaan. Bapak Ibu, ini sudah pada kisi-kisi pencernaan makanan. Silakan, ada yang mau baca nomor 1 soalnya ini. Silakan, Ibu Maslika. kalau masih belum sadar juga. Perhatikan pertanyaan berikut ini. 1. Urutan organ pencernaan makanan pada manusia adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Fungsi lambung yang utama dalam sistem pencernaan manusia yaitu sebagai tempat menyimpan dan mencerna makanan baik secara mekanik maupun kimiawi. Nomor 3. Penyerapan makanan umumnya terjadi dalam usus halus, jejunum, dan ileum. 4. Kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar ludah dan kelenjar getah lambung. 5. Enzim pencernaan makanan dihasilkan oleh lambung. Yang tidak sesuai dari sistem pencernaan makanan pada manusia adalah. Nah, kita jangan lihat opsinya dulu, Bu. Bapak Ibu, mari kita lihat pernyataan 1 sampai 5. Kita akan mencari pernyataan di situ yang tidak sesuai ya. Yang diminta itu yang tidak sesuai. Nah, kita harus mencari yang salah berarti ya. Coba kita nomor 1. Benar. 2 itu ada Benar. mekanik. Nomor 1 Nomor 1 benar. urutan pencernaan. Benar. Sistem pencernaan. Organ pencernaan. Nomor 1 benar. Nomor 2. Nomor 2 menyimpan dan mencerna makanan. 2 dan 5. Bapak nomor 2 ini lambung juga ada gerakan ya di secara mekanik itu ada gerakan peristaltik. Gerakan Mekanik di lambung tidak ada Tapi mekanik. kimiawinya enggak. Maaf Bu, saya izin keluar dulu ya Bu. Oh ya Ibu. Ya, soalnya masih di sekolah. Oh Ya iya. Ibu. Ada Pak di lambung itu. Mekanik dan juga kimiawi. Kalau kimiawi kan ada enzimnya di lambung kan. Pakai ke lambung. Ya, ada di lambung ada. Ada. Ada kimiawi dan Kemudian penyerapan di usus halus juga jejunum dan ileum benar. Benar. Nah, yang ini coba nomor 4. Kelenjar pencernaan itu ternyata ada bukan hanya 2, Bapak Ibu. Ternyata kelenjar pencernaan itu, maksudnya kelenjar pencernaan artinya adalah bagian yang mampu menghasilkan enzim pencernaan. Jadi tidak hanya 2, tidak hanya kelenjar ludah dan juga kelenjar getah lambung. Tapi di sini ada keterangan ada kelenjar ludah, kelenjar pankreas, kelenjar empedu gitu. Jadi lebih dari 2. Gitu. Jadi Bapak Ibu, pernyataan nomor 4 ini salah. Harusnya lebih dari 2. Kemudian enzim pencernaan makanan dihasilkan oleh lambung. Padahal kenyataannya enzim itu tidak hanya di lambung Bapak Ibu, ya kan? Usus halus juga menghasilkan. Di mulut juga ada. Di mulut juga menghasilkan, ya kan? Artinya pernyataan ini bukan hanya di lambung, berarti salah. Jadi sesuai soal ini, berarti yang tidak sesuai berarti yang 4 dan 5. 4 dan 5. 4 dan 5. Ya, 4 dan 5, cuma opsinya 4, 5 ada semua, Bu. Kenapa? Kenapa Bapak? Berarti C ya, Bu ya? C ya, Bu? C 4 dan 5. Yang C, Bu. Ya, itu.
tidak sesuai. Nah, ini juga organ pencernaan. Nah, jadi satu soal, maksud saya satu indikator ini untuk memahami tentang pencernaan, ini saya buat 2 soal yang pernah ditemui. Yang pertama model soalnya seperti ini. Ada pernyataan, kemudian kita disuruh memilih manakah yang tidak sesuai atau mana yang sesuai dengan fungsinya. Atau seperti ini, diberi gambar organ pencernaan. Nah, ini malah hati ya. Tapi hubungannya dengan pencernaan apa? Gitu, Bapak Ibu. Empedu. Iya, benar. Jadi fungsi organ tersebut, karena ini organ hati, perannya dalam pencernaan itu adalah menghasilkan empedu. Kenapa kita memilih empedu? Karena di sini hubungannya dengan pencernaan, bukan fungsi yang lain gitu. Kata kuncinya di sini ya Bapak Ibu ya, fungsi pencernaan. Menghasilkan empedu. Ya. Kalau menetralkan racun itu fungsi dari apa? Menetralkan racun. Peredaran darah. Racun. Ya, kalau di lambung itu ada HCl, Pak. Fungsinya juga menetralkan, Pak. Entah kalau di bagian pencernaan lain, saya belum paham. Kalau di lambung ada HCl yang bisa menetralkan racun atau zat-zat yang mengganggu itu ada. Ya, ada bakteri E. coli-nya. Kalau di usus besar ada bakteri Escherichia coli, itu ada juga. Yang ini ya, bakteri itu. Kemudian kalau misalnya kalau menetralkan racun di sini, kalau pankreas itu menghasilkan lipase. Coba nanti Bapak Ibu ya kita sharing informasi di grup ya. Ya Bu, nanti di-sharing aja di grup. Iya. Nah ini. Bu, gambarnya hati kok gitu Bu ya? Kenapa Bapak? Biasanya anak-anak gitu. Hati yang lagi sedih itu. Semuanya lope itu kan. Iya, maaf Bapak. Itu yang tersakiti ya. Ya, benar. Hati. Kayak sarang heo gitu ya. Yang tersakiti. Ada aja. Iya. Ini ya kisi-kisi terakhir ya Bapak. 1 soal lagi. Ini udah. Iya Bu. 9. 5 berapa? 10 di Lombok ini jam 10. Ya, jam 9. Ini udah jam 10. Jam 58. Iya, di sini jam 8.58. Ya. 2 Ini menit. jam 9. Baik, ini soal terakhir untuk sesi malam ini Bapak Ibu. Nanti kita bisa lanjut sesi berikutnya untuk IPA. Diberikan fenomena tentang tekanan diastol, sistol. Peserta dapat menafsirkan hal-hal yang terjadi pada bagian-bagian jantung. Nah, ini ya yang tadi ya. Kita harus milih pernyataan mana yang benar. Coba kita koreksi apakah ini benar atau salah ya Bapak Ibu ya. Saya sudah menandai. Nah, ini opsinya ada 4. Pernyataannya ada 4 maksud saya. Kita disuruh memilih yang sistolik dan juga diastolik. Sistolik yang mana, diastolik yang mana. Kita harus milih 2. Maksud saya sepasang. Sistolik dulu, baru diastolik. Yang nomor 2, Bapak Ibu tolong dikoreksi apakah benar ini sistolik. Otot bilik kiri jantung kontraksi. Ya, ada kata-kata kontraksi. Jantung berkontraksi. Menguncup dan memompa darah keluar dari jantung menuju. Ya, sistolik ini ya. Berarti Ya, benar. Sistolik. Kemudian nomor 3. Sistolik. Serambi kanan. Serambi kanan relaksasi. Pengembang sehingga darah masuk ke Kembali ke serambi kanan jantung. Betul. Darah masuk kembali ke serambi kanan jantung. Nah, kalau Ibu, Bapak bingung dengan pernyataan yang panjang seperti ini, kita tandai saja yang sistoliknya. Karena opsinya di sini, Bapak Ibu, perhatikan. Sistolik dan diastolik. Nah, ini harus urut kan ya. Yang diminta itu kan sistolik, kemudian diastolik. Ya. Kita tandai dulu nomor 2-nya tadi. Nah, opsi di sini 4, 1, 1, 3, 2. Ini juga yang D, ini 3, 2 ya.
tapi 3-nya di depan Bapak Ibu. Ya, karena yang diminta sistolik dulu. Maka kalau kita bingung, misalnya saya tidak tahu apa itu sistolik, apa itu diastolik, tapi mungkin ada gambaran sedikit tentang sistolik. Nah, kita tandai tadi nomor 2. Lalu pasangan setelahnya itu pasti 2. Satu-satunya opsi yang ada 2 di depan itu adalah E, yang lain 2-nya di belakang, itu kan? Misalnya kalau kita bingung. Tapi saya berharap Bapak Ibu tidak bingung, gitu kan? Amin. Jadi opsinya gitu. Pengecohnya itu kok bisa aja yang buat soal. Iya. Kalau ini posisi serambi dan bilik Bapak Ibu, coba kita lihat kalau ada gambar seperti ini, kira-kira nomor 1 apa, 2, 3, 4? Ayo, apa? Nomor 2. Nomor 1 serambi kiri. Nomor 1 serambi kiri. 2 bilik kiri. Nomor 3 bilik kanan. Nomor 2 bilik kiri. Nomor 2 bilik kiri. Berarti ini yang diminta kan hanya nomor 2. Nomor 2. Nomor 2, satu-satunya yang nomor 2 adalah bilik kiri. Bilik kiri. Di opsi ini satu-satunya bilik kiri adalah yang C. Ya udah kita langsung C gitu. Biar cepat kerjakannya Bapak Ibu. Yang Itu satu ya, itu kan darah yang banyak mengandung oksigen. Berarti yang atas itu darah yang mengandung. Ya kan maksud saya opsi lainnya itu adalah bilik kanan ya. Nggak ada bilik kirinya kan? Ini cuma Nggak satu-satu. ada nomor 2 bilik kiri. Kita satu nomor aja itu. Ya maksud saya Mempermudah itu. kita memilih ya. Ya cara cepat kita memilih biar mengerjakan yang lain. Mendingan sampai nikah sekarang juga. Oke ya Bapak Ibu ya, sampai di sini ya. Ya Bu Dewi ya. Ya oke. Sudah Bu Susi? Ya, terima kasih Bu Dewi. Ya, terima kasih kembali Bapak Ibu semua. Ya, alhamdulillah. Kelihatannya sudah lebih paham tentang sistolik, diastolik ya. Tentang ini apa pernapasan antara pernapasan perut dan juga pernapasan dada. Amin Bu, amin. Iya, kalau Pak Topik nyari yang gambar hati itu Bu Dewi tuh. Itu tadi hati yang terluka Bu. Yang setengah hati tadi Pak Topik. Ada gambar hati ingat Pak Topik ya. Ya, terima kasih Bu Dewi untuk malam hari ini. Nanti kita akan lanjutkan di esok malam ya. Siap Bu, siap malam. Selasa tidak ada ya. Lanjut besok. Rabu Bu Susi, Rabu. Pembahasannya tadi di-share, Bu. Oh iya Ibu. Iya. Iya Bu. Saya taruh di LMS. Rabu malam Kamis. Iya, Rabu malam Kamis. Ya, Ya, terima kasih untuk teman-teman semua. Selamat beristirahat ya. Sudah pada ngantuk kelihatannya ya. Topik udah 5 cangkir itu kopinya. Ya, terima kasih untuk semuanya. Selamat beristirahat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Selamat